Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segenap jemaat AKBP Jati Sampurna yang ada di week 1 sampai dengan week 13, mari kita sama-sama mengikuti acara Partangyangan Week yang dilaksanakan malam hari ini untuk Kamis dan Jumat tanggal 13-14 Agustus 2020. Sebelum kita memulainya, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 39 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan 18. Mari kita baca secara responsoria. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Engkau harus dengan limpahnya memberikan bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat penggirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruskah kau berikan kepadanya? Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas tusude ruasti tuhata, firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 hingga ayat 17, saya akan bacakan bagi kita semua. Mari dengar-dengaran firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia,
baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dengan topik merdeka dari perbudakan. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, pada bulan Agustus ini, tepatnya nanti pada hari Senin 17 Agustus 2020, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan tema yang tentunya kita sudah tahu, Indonesia Maju. Indonesia Maju adalah sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata, kemerdekaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata, dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus kepada hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia. Itulah pemahaman tema besar Indonesia Maju. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, dalam surat ini, Rasul Petrus mengingatkan kita semua, setiap orang yang telah tertebus di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Kemerdekaan itu kita dapatkan dalam penebusan dan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus menjadi kemenangan bagi kita semua, bagi orang-orang yang dipilih Tuhan Allah, mereka yang percaya, yakin, dan beriman kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dengan kata lain, sikap orang-orang tertebus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hormat dan tunduk pada peraturan yang ada, menghormati para pemimpin negara yang diberi kekuasaan untuk menegakkan keadilan bagi semua orang. Etika yang seperti ini diharapkan dapat menjadi cara menghilangkan kecurigaan, bahkan fitnah yang selama ini dialami oleh umat percaya. Persoalannya tidak hanya dari luar ada fitnah, bahkan dari dalam pun sesama umat Kristen, sesama orang percaya mau memfitnah. Jika kita memfitnah orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, padahal fitnah itu adalah pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Sesungguhnya yang kita lakukan adalah bukan pekerjaan Allah, tetapi pekerjaan iblis. Orang yang sudah merdeka seharusnya melakukan pekerjaan Allah, yakni melakukan perbuatan-perbuatan, karya, bicara, pelayanan menjadi kemuliaan bagi nama Allah, bagi nama Tuhan. Bukan melakukan pekerjaan setan, bukan melakukan pekerjaan iblis. Oleh sebab itu, umat yang dikasihi Tuhan Allah, bagaimana kita memahami peran serta kita sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara? Tentunya kita harus mengisi kemerdekaan dengan mengambil peran tertentu. Umat yang dikasihi Tuhan Allah mau kita memiliki cara hidup yang baik.
menjalankan ibadah yang baik, memiliki karakter yang baik, dengan mengenal Tuhan Allah itu secara benar dan di dalam iman. Sebelum kita menyadari dan bersedia tunduk sebagai Allah, maka sebagai hamba Allah, maka menjadi mustahil menjadi orang yang merdeka. Orang merdeka juga adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya disebut diperbudak oleh keinginan maupun kepentingannya itu. Umat tertebus di dalam Yesus Kristus. Marilah bersama-sama dengan pemerintah kita. Mari kita bersatu hati dengan seluruh elemen bangsa membangun negeri ini sebagai hamba Allah yang telah tertebus di dalam Yesus Kristus. Menjadi kewajiban kita seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun usaha kita, dimanapun pelayanan kita. Umat yang dikasih Tuhan Allah, Yeremia 29 ayat 7, menjadi kewajiban orang percaya untuk mendatangkan kesejahteraan. Artinya, orang percaya tidak boleh pasif. Orang percaya harus aktif. Turut serta di dalam pembangunan, turut serta di dalam kebaikan, turut serta di dalam kebenaran. Supaya memang kita mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, sejahtera, dan senantiasa percaya kepada Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kita berdiskusi. Saya akan sampaikan waktu kepada liturgis kita, Amang Situa Situmea. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti pertangyangan dari week 1 sampai dengan week 13, kita sudah mendengarkan Bapak Pendeta berkhotbah tentang Malua Sian Parhatobanan, merdeka dari perbudakan. Mungkin di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ada yang masih ingin bertanya kepada Bapak Pendeta. Kami berikan waktu untuk bertanya, maupun yang mungkin mau sharing terhadap khotbah kita pada malam hari ini. Ya, mungkin ini ada Ibu Nyonya Sidauruk, Nyonya Dabuke, Boru Silitonga. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan kita bisa pada malam hari ini partangyangan. Terima kasih Amang Pendeta dengan khotbahnya. Saya punya pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan adalah kita kan sudah merdeka ya Amang ya. Kalau menurut Alkitab, bagaimana sih sebaiknya kita sebagai umat Kristen, bagaimana sebaiknya kita mengisi kemerdekaan ini menurut Alkitab? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Amang Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Kita semua boleh terberkati dengan pertanyaan tersebut. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, memang seperti saya sampaikan tadi, kita sebagai umat yang telah tertebus dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus, tentu kita ada kewajiban untuk mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana yang disebut dengan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan tersebut? Umat yang dikasihi Tuhan Allah, yang disebut dengan kemerdekaan pada surat Petrus ini adalah kita tidak lagi melakukan hal-hal yang di belakang, hal-hal yang lalu. Hal-hal yang lalu itu apa? Sebelum kita merdeka, kita adalah bangsa yang terjajah. Sebelum kita merdeka, kita adalah bangsa yang diperbudak. Maka tidak melakukan hal-hal yang dulu lagi, yang lalu lagi. Oleh sebab itu, setiap warga negara, terlebih umat yang percaya kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka jangan lagi dirimu mau diperhamba, mau diperhamba dan diperbudak oleh apa? Oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan mau dirimu diperbudak oleh keinginan-keinginan daging.
Jangan mau dirimu diperbudak oleh iblis. Sebagai contoh, jangan kamu menjadi benih kebencian. Jangan kamu menjadi benih keributan, pertengkaran di mana-mana karena dirimu. Tetapi jadilah menjadi pendamai. Jadilah menjadi pembawa kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dirimu menjadi pengacau. Pengacau dalam arti ketika ada orang lain berbuat kebaikan, ketika ada orang lain ingin bekerja, berkarya dengan lebih sungguh, jangan engkau menjadi penghalang pada karya itu. Tetapi jadilah engkau menjadi pionir-pionir menyukseskan sebuah perbuatan baik, menyukseskan kebenaran, keadilan itu. Sehingga di situ mulialah Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana lagi kita mengisi kemerdekaan sebagai anak bangsa. Baik Anda sebagai pelajar SD, SMP, SMU, SMK, STM, bahkan mahasiswa. Ingat, lagu wajib belajar, yakni tuntaskan kebodohan. Seperti yang dibilang R.A. Kartini, habis gelap terbit terang, tunjukkan dirimu orang merdeka. Orang merdeka berarti apa? Orang yang mau dia cerdas, orang yang mau dia beretika, orang yang mau dia bermoral, orang yang mau dia berintegritas. Oleh sebab itu, isi kemerdekaanmu dengan mengisi apa? Isi imanmu supaya engkau bertumbuh semakin dewasa. Isilah juga mentalmu menjadi mental apa? Menjadi mental yang berkarakter Kristus. Dan isilah pikiranmu dengan apa? Pikiran-pikiran yang bisa membangun. Pikiran-pikiran yang melihat kemajuan. Bukan pikiran-pikiran yang menyesatkan. Itulah sebagai anak bangsa. Supaya engkau betul-betul mampu menerima estafet dari generasi-generasi tua kepada generasimu. Bawa bangsa ini di dalam rencana Tuhan. Jangan bawa bangsa ini di dalam pikiran yang menyesatkan. Kepada kita orang tua, lalu apa peran kita untuk mengisi kemerdekaan ini? Disinilah umat yang dikasih Tuhan Allah. Jangan cuekkan terhadap pendidikan anakmu. Ingat, pendidikan yang harus diterima anakmu adalah pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan iman, pendidikan agama. Yang ketiga, etika moral. Dan yang keempat, pendidikan budaya. Tanamkan itu kepada anak-anakmu. Engkau telah turut membangun bangsa ini dengan benar. Engkau telah turut berpartisipasi. Itulah saudara-saudara, kita lihat di Amsal. Diingatkan orang tua mengajar, diingatkan anak untuk diajar. Dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian. Atau ada lagi? Ya, demikian Ibu Buru Silitonga, penjelasan dari Bapak Pendeta. Kita mengisi kemerdekaan seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Kita membimbing anak-anak kita agar dia bukan menjadi batu sandungan untuk pemerintah kita, tetapi menjadi pendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin masih ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, mungkin satu saja untuk kali ini. Kami serahkan untuk Bapak Pendeta menutup. Kita bersatu dalam doa. Segala puja syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Allah Bapa. Terima kasih atas segala bimbingan, tuntunan, pengajaran Tuhan. Mampukan kami umatmu menjadi orang-orang terberkati, menunjukkan jati diri kami berkarakter Kristus. Ampuni dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon. Bapa, kehendakmu jadilah. Amin. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 749, ayat 1 dan 2.
Amang Inang, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan menyapa kami melalui pertengahan week dari week 1 sampai week 13 HKBP Jati Sampurna. Kami percaya Tuhan, malam ini adalah malam yang sangat indah karena kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah ibadah kami malam hari ini menjadi pujian yang indah bagimu Tuhan. Dan secara khusus firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu, Amang Pendeta Pangundian Sihaan, boleh menjadi terang bagi kami di dalam menjalani hidup kami, terutama di saat ini ketika pandemik ini ada banyak tantangan, baik dalam kesehatan kami, baik dalam ekonomi kami, maupun dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan semakin memberkati Amang Pendeta kami dan seluruh pendeta kami dan para hadu kami. Dan kami juga semua ruas-Mu akan semakin tekun untuk boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Bapa, malam hari ini kami datang berdoa buat semua kami ruas-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Bagi kami yang sakit Tuhan, sakit yang mungkin tidak kami ketahui, atau sakit yang sudah kami ketahui, sakit ringan atau sakit berat, kepadamu kami bawa Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Jamalah seluruh jemaat-Mu yang sakit dan sembuhkanlah Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Bagi jemaat yang berbeban berat karena ekonomi, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan berkati pekerjaannya. Bagi anak-anak kami yang dalam studi, Engkau berkati mereka Tuhan. Mungkin karena COVID-19 ini, mereka harus belajar di rumah. Berikan mereka Tuhan kemampuan untuk beradaptasi ketika mereka harus belajar di rumah. Bahkan berikan kesabaran bagi kami juga orang tua untuk boleh sabar membimbing mereka ketika mereka belajar di rumah. Bapa, saat ini kami berdoa juga Tuhan, secara khusus buat bangsa dan negara kami. Pada hari Senin yang akan datang, 17 Agustus 2020, tepat 75 tahun bangsa kami mengikrarkan kemerdekaannya. Perjalanan yang sudah cukup panjang. Kami bersyukur kami boleh ada di tengah bangsa yang besar ini Tuhan. Kami bersyukur kalau bangsa kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur buat pemimpin kami Tuhan. Selama 75 tahun Tuhan memberkati pemimpin kami sehingga membawa kami dalam perjalanan yang sangat baik. Namun masih banyak Tuhan yang harus digapai oleh bangsa ini. Berkatilah kami masyarakat, berkatilah pemerintah, berkatilah semua aspek kehidupan bangsa dan negara kami, supaya kami boleh menjadi bangsa yang maju, agar bangsa kami boleh menjadi bangsa yang terhormat. Secara khusus berkatilah kami orang-orang Kristen yang ada di bangsa ini,
supaya kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkatilah gereja di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, supaya gereja boleh hadir memberikan sesuatu yang baik bagi negara, menjadi berkat bagi bangsa ini. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, terutama karena pandemik COVID-19 ini. Ada banyak penderitaan, baik karena kesehatan, bahkan juga yang paling berat saat ini karena dampak ekonomi. Ada banyak orang mungkin untuk makan dan minum saja sudah berkesusahan. Tuhan, lawatlah seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Kiranya Engkau menyembuhkan bumi ini dari COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, saatnya akan segera tiba. Kami kembali bisa beraktivitas. Virus COVID-19 ini akan segera lenyap dari bumi ini karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah kami, terima kasih untuk doa kami Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami, supaya kami layak menerima kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan menaikkan doa kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku WND nomor 770 ayat 1 dan 2. Sekalian kita mengumpulkan persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari mulai dari kekal hingga sampai kekal.
Tuhan Yesus memberkati. Horas Madihita Salutna. Horas. Horas. Salam